Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Soleh bin Umar, yang kelak dikenal sebagai Kiai Soleh Darat, lahir di Desa Kedung Jumbleng, Jepara, Jawa Tengah, pada awal abad ke-19. Dalam lingkungan yang sederhana namun penuh dengan nilai-nilai keislaman, ia tumbuh menjadi anak yang tekun dan cerdas. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama terpandang yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan agama, terutama untuk anak-anaknya. Kehidupan keluarga ini berpusat pada pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, yang menjadi fondasi awal bagi perjalanan intelektual Kiai Soleh. Sejak kecil, Soleh menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dalam usia yang masih sangat muda, ia telah mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Kiai Umar, sebagai gurunya yang pertama, tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga makna dan tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini membentuk pemahaman Soleh yang mendalam terhadap agama, meski ia masih berada pada usia anak-anak. Sikapnya yang santun, penuh rasa ingin tahu, dan tekun belajar membuat orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. Lingkungan pedesaan tempat ia dibesarkan tidak menyurutkan semangatnya untuk menimba ilmu. Di bawah bimbingan ayahnya, Soleh mempelajari kitab-kitab dasar keislaman seperti fikih, tasawuf, dan ilmu alat nahwu dan saraf. Ia kerap menghabiskan waktu di surau kecil milik keluarganya, di mana ia membaca kitab-kitab sambil sesekali membantu ayahnya mengajar. Kegigihan dan rasa haus akan ilmu yang dimiliki Soleh menjadi ciri khas yang terus ia bawa hingga dewasa. Melihat potensi besar dalam diri anaknya, Kiai Umar memutuskan untuk mengirim Soleh belajar di pesantren-pesantren terkemuka di Jawa. Pada masa itu, pesantren adalah pusat pendidikan yang melahirkan banyak ulama besar. Soleh belajar dari banyak guru yang terkenal karena keilmuannya, seperti Kiai Soleh Semarang dan ulama-ulama lain di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Disinilah bakatnya semakin terasah, terutama dalam bidang tafsir dan tasawuf. Soleh dikenal sebagai santri yang sangat disiplin dan rajin. Ia seringkali mengulang pelajaran hingga larut malam, bahkan ketika teman-temannya sudah beristirahat. Para gurunya memuji ketekunan Soleh, yang tidak hanya pandai menyerap ilmu, tetapi juga gemar berdiskusi untuk memperdalam pemahamannya. Dalam setiap pembelajaran, ia selalu menanyakan hal-hal mendalam, yang menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Selain belajar di pesantren, Soleh juga dikenal sebagai sosok yang gemar membantu sesama santri. Ia kerap membantu temannya memahami pelajaran yang sulit, sehingga ia mulai dikenal sebagai pemimpin di kalangan santri. Sikap rendah hati dan kesederhanaan ini membuatnya disukai oleh teman-teman dan gurunya. Kiai Soleh kecil tumbuh sebagai pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, menjadikannya teladan di kalangan rekan-rekannya. Namun, perjalanan pendidikannya tidak berhenti di pesantren. Kiai Soleh memiliki impian besar untuk menuntut ilmu langsung dari sumbernya. Ketika usianya cukup dewasa, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah, pusat peradaban Islam pada masa itu. Keputusan ini didukung penuh oleh keluarganya, terutama ayahnya yang memahami pentingnya pendidikan lanjutan bagi Soleh. Kelahiran Kiai Soleh Darat bukan hanya kelahiran seorang manusia, tetapi juga lahirnya cahaya ilmu yang kelak menerangi tanah Jawa. Dengan bekal pendidikan awal yang kuat dari keluarganya dan semangat belajarnya yang tak pernah padam, Soleh siap menapaki jalan panjang menuju keulamaan. Babak awal kehidupannya ini menjadi fondasi yang kokoh bagi peran besar yang akan ia mainkan di masa depan sebagai ulama besar Nusantara. Setelah menuntaskan pendidikan dasarnya di Jawa, Kiai Soleh Darat merasa bahwa pengetahuannya belum cukup untuk memenuhi panggilan hatinya sebagai pencari ilmu. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Makkah, kota suci yang menjadi pusat peradaban Islam dan tempat berkumpulnya ulama-ulama besar dari seluruh dunia. Kepergiannya ini didukung penuh oleh keluarga dan gurunya, yang memahami betapa pentingnya pendidikan yang lebih mendalam bagi Kiai Soleh. Perjalanan menuju Makkah pada masa itu bukanlah hal yang mudah. Dengan menggunakan kapal laut, Kiai Soleh bersama rombongan harus menempuh perjalanan berbulan-bulan di tengah laut.
Tantangan besar ini tidak menyurutkan semangatnya, karena ia percaya bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuntut ilmu. Dalam perjalanannya, ia memanfaatkan waktu untuk membaca kitab-kitab dan berdiskusi dengan para calon haji dan santri lainnya, menambah pengetahuannya sebelum tiba di Makkah. Setibanya di Makkah, Kiai Soleh langsung merasa kagum dengan suasana kota yang penuh dengan aura spiritual dan intelektual. Ia segera mencari ulama-ulama besar yang bisa membimbingnya dalam menimba ilmu. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara yang telah dikenal di dunia Islam karena keilmuannya dalam tafsir, fikih, dan tasawuf. Di bawah bimbingan Syekh Nawawi, Kiai Soleh mempelajari berbagai disiplin ilmu Islam. Ia mendalami tafsir Al-Quran, fikih, usyul fikih, tasawuf, dan hadits. Metode pengajaran Syekh Nawawi yang mendalam dan sistematis membuat Kiai Soleh semakin mencintai ilmu. Ia seringkali mengajukan pertanyaan kritis, yang menunjukkan rasa ingin tahunya yang besar. Syekh Nawawi pun melihat potensi luar biasa dalam diri muridnya ini. Selain berguru kepada Syekh Nawawi, Kiai Soleh juga belajar dari ulama-ulama lain yang ada di Makkah. Ia sering mengikuti halakoh-halakoh di Masjidil Haram, tempat para ulama besar mengajarkan ilmu kepada murid-murid dari berbagai penjuru dunia. Suasana multikultural di Makkah memperkaya wawasan Kiai Soleh, karena ia tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mengenal berbagai perspektif dari tradisi Islam di luar Nusantara. Selama berada di Makkah, Kiai Soleh tidak hanya fokus pada pendidikan formal. Ia juga memanfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah, terutama di Masjidil Haram. Baginya, belajar dan beribadah adalah dua hal yang saling melengkapi. Ia sering menghabiskan malam-malamnya di depan Ka'bah, merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang ia pelajari, dan memohon petunjuk kepada Allah agar ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Makkah, Kiai Soleh merasa bahwa ia telah cukup mendapatkan bekal untuk kembali ke tanah air. Ia membawa pulang pengetahuan yang mendalam tentang Islam, sekaligus semangat untuk menyebarkan ilmu yang ia peroleh kepada masyarakat Nusantara. Sebelum pulang, ia berpamitan kepada para gurunya, termasuk Syekh Nawawi, yang memberikan doa dan restu untuk perjuangan Kiai Soleh di masa depan. Perjalanan Kiai Soleh di Makkah tidak hanya memperdalam ilmunya, tetapi juga membentuk karakter dan visinya sebagai seorang ulama. Pengalaman ini menjadi fondasi yang kuat dalam dakwahnya di tanah air. Ia pulang dengan membawa misi besar, menyebarkan cahaya ilmu kepada masyarakat Jawa, yang saat itu sangat membutuhkan bimbingan agama di tengah tantangan kolonialisme dan kebodohan. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Makkah, Kiai Soleh darat kembali ke tanah air dengan membawa bekal ilmu yang melimpah dan semangat untuk berdakwah. Kedatangannya disambut hangat oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar yang sudah lama merindukan kehadirannya. Saat itu, masyarakat Jawa Tengah berada dalam situasi sulit, di mana kebodohan dan tekanan penjajahan Belanda semakin memperburuk keadaan. Kehadiran Kiai Soleh menjadi harapan baru bagi umat Islam di tanah Jawa. Setibanya di Semarang, Kiai Soleh segera memulai kiprahnya sebagai ulama. Ia tidak langsung mendirikan pesantren, melainkan mengajar secara pribadi kepada kelompok-kelompok kecil di masjid-masjid dan surau-surau. Metode ini ia pilih untuk menjangkau masyarakat yang beragam, dari kalangan awam hingga para santri. Dengan penyampaiannya yang lembut dan penuh hikmah, ajaran Kiai Soleh diterima dengan baik oleh masyarakat. Kiai Soleh dikenal sebagai ulama yang rendah hati. Meskipun ilmunya sangat luas, ia tidak pernah menunjukkan keangkuhan. Ia lebih sering duduk bersama masyarakat biasa, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan nasihat sesuai kebutuhan. Gaya dakwahnya yang membumi membuat ia cepat dikenal dan disukai oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya. Banyak yang datang dari jauh untuk belajar langsung dari beliau. Dalam waktu singkat, nama Kiai Soleh mulai dikenal luas sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai bidang keislaman, terutama tafsir dan tasawuf. Para santri dari berbagai daerah berdatangan untuk menimba ilmu darinya. Melihat antusiasme masyarakat,
Kiai Soleh memutuskan untuk mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam di Semarang. Pesantren ini tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat penyebaran semangat pembaruan dan kebangkitan Islam. Di tengah aktivitasnya sebagai pendidik, Kiai Soleh juga mulai aktif menulis karya-karya ilmiah. Ia menyadari bahwa salah satu cara untuk menyebarkan ilmu secara luas adalah melalui tulisan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dari Makkah, ia mampu menulis kitab-kitab yang mengupas berbagai persoalan agama dengan gaya yang sederhana namun mendalam. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah kitab Tafsir Faid Al-Rahman, yang ia tulis dalam bahasa Jawa dengan aksara pegon. Karya tersebut lahir dari keprihatinan Kiai Soleh terhadap kondisi masyarakat yang saat itu dilarang oleh penjajah Belanda untuk membaca Al-Quran dalam bahasa mereka sendiri. Dengan kitab tersebut, Kiai Soleh ingin masyarakat tetap dapat memahami isi Al-Quran tanpa harus melanggar aturan penjajah. Upaya ini menunjukkan kecerdasannya dalam berdakwah sekaligus keberaniannya melawan penindasan secara halus. Selain mengajar dan menulis, Kiai Soleh juga dikenal karena perhatian besarnya terhadap murid-muridnya. Ia selalu berusaha membimbing mereka tidak hanya dalam hal ilmu, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan akhlak. Murid-muridnya yang kelak menjadi ulama besar, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendapatkan banyak pelajaran berharga dari beliau, baik secara keilmuan maupun spiritual. Kembali ke tanah air bukan hanya sekadar pulang bagi Kiai Soleh, tetapi juga menjadi awal dari perjuangan panjangnya dalam mendidik umat. Dengan segala tantangan yang ada, ia terus berdakwah dan menyebarkan ilmu untuk mencerahkan masyarakat. Kehadirannya di Jawa menjadi simbol kebangkitan Islam, membawa harapan baru di tengah situasi penjajahan yang menindas. Salah satu warisan terbesar Kiai Soleh Darat adalah karyanya dalam bentuk kitab-kitab yang ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan aksara pegon. Karya ini tidak hanya menjadi alat pendidikan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kebijakan kolonial Belanda yang melarang penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Dalam kondisi tertekan oleh penjajahan, kitab-kitab Kiai Soleh menjadi jembatan penting bagi umat Islam untuk memahami agama mereka dengan cara yang mudah dipahami. Kitab Tafsir Faid Al-Rahman adalah salah satu karya monumental Kiai Soleh Darat. Kitab ini merupakan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa yang menggunakan aksara pegon. Dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab di telinga masyarakat, tafsir ini berhasil menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang sederhana namun tetap mendalam. Kitab ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan memahami isi Al-Quran karena keterbatasan akses terhadap pendidikan agama. Penulisan kitab ini dilakukan dengan penuh dedikasi. Kiai Soleh tidak hanya mengandalkan ilmunya, tetapi juga memadukan pemahaman mendalam tentang konteks budaya masyarakat Jawa. Ia menyadari bahwa setiap pesan agama harus disampaikan sesuai dengan kemampuan dan tradisi masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, kitab-kitab Kiai Soleh tidak hanya menjadi pegangan bagi para santri, tetapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat awam. Selain tafsir Faid Al-Rahman, Kiai Soleh juga menulis karya lain seperti Syarah Al-Hikam yang menjelaskan makna mendalam dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Kitab ini membahas tasawuf dan akhlak, membantu pembacanya memahami hubungan spiritual antara manusia dan Allah. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, Kiai Soleh mampu menjangkau berbagai kalangan pembaca, dari pelajar hingga ulama. Penulisan kitab-kitab ini tidak terlepas dari kecerdikan Kiai Soleh dalam menyiasati kondisi penjajahan. Ia menyadari bahwa masyarakat Jawa pada masa itu tidak diperbolehkan mengakses ilmu agama secara bebas. Dengan aksara pegon dan bahasa Jawa, karya-karya Kiai Soleh menjadi bentuk perlawanan terselubung yang efektif. Penjajah mungkin tidak memahami aksara tersebut, tetapi bagi masyarakat Jawa, aksara pegon adalah simbol identitas dan alat pembelajaran yang sangat berharga. Kitab-kitab Kiai Soleh tidak hanya berisi tafsir dan hukum Islam, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan kondisi masyarakat pada masa itu. Ia menanamkan semangat keadilan, kesabaran,
dan cinta kasih dalam setiap tulisannya. Karya-karyanya bukan hanya membahas persoalan agama secara normatif, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang membumi, menjawab persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Keberhasilan Kiai Soleh dalam menulis kitab-kitab ini menjadi inspirasi bagi generasi ulama berikutnya. Banyak ulama Jawa yang kemudian mengikuti jejaknya dalam menulis karya-karya keislaman menggunakan bahasa lokal. Dengan cara ini, ilmu agama menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, tidak lagi terbatas pada kalangan santri dan ulama. Warisan Kiai Soleh dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Jawa tidak hanya mencerminkan kecerdasannya, tetapi juga keberaniannya dalam menghadapi tantangan zaman. Ia menunjukkan bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang kreatif, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Kitab-kitab ini tetap menjadi referensi penting hingga saat ini, membuktikan betapa besar pengaruhnya dalam sejarah Islam di Nusantara. Salah satu kisah paling menarik dalam perjalanan hidup Kiai Soleh Darat adalah perannya sebagai inspirasi bagi Rakartini, tokoh emansipasi wanita yang kelak dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Hubungan ini berawal dari pertemuan Rakartini dengan Kiai Soleh, yang dikenal sebagai ulama besar di Jawa Tengah. Dalam suasana sosial yang penuh keterbatasan bagi perempuan, pemikiran Kiai Soleh memberikan pencerahan dan motivasi yang mendalam bagi Kartini untuk memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan. Rakartini yang lahir dan besar di lingkungan priai Jawa memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan agama secara mendalam. Pada masa itu, perempuan dari kalangan bangsawan lebih diarahkan untuk mengurus rumah tangga dan menjalani tradisi yang membatasi kebebasan mereka. Kartini, yang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu, seringkali merasa frustrasi karena tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Pertemuan Kartini dengan Kiai Soleh terjadi melalui kakaknya, Raden Mas Panji Sosrokartono, yang mengenal Kiai Soleh sebagai ulama terkemuka. Dalam kesempatan tersebut, Kartini menyampaikan rasa keinginannya yang mendalam untuk memahami Al-Quran. Kartini merasa bahwa ajaran Islam yang ia pahami selama ini hanya sebatas ritual, tanpa menggali makna spiritual dan sosial yang lebih dalam. Hal ini menjadi titik awal bagi Kiai Soleh untuk memberikan perhatian khusus kepada Kartini. Sebagai jawaban atas permintaan Kartini, Kiai Soleh memberikan sebuah kitab tafsir Al-Quran yang ia tulis dalam bahasa Jawa, yaitu Tafsir Faid Al-Rahman. Kitab ini berisi terjemahan dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dalam aksara pegon, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Jawa, termasuk Kartini. Salah satu ayat yang sangat membekas dalam hati Kartini adalah Surat Al-Baqarah ayat 257, yang membahas tentang Allah sebagai cahaya bagi orang-orang beriman. Penjelasan Kiai Soleh tentang ayat ini menginspirasi Kartini untuk melihat Islam sebagai agama yang penuh dengan kedamaian dan pencerahan. Pengajaran Kiai Soleh tidak hanya berhenti pada tafsir Al-Quran, tetapi juga menyentuh nilai-nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan pentingnya ilmu pengetahuan. Kartini merasa bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya sangat relevan dengan perjuangannya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Ia mulai menulis surat-surat kepada sahabatnya di Belanda, yang kemudian menjadi kumpulan tulisan terkenal, Abis Gelap Terbitlah Terang. Dalam surat-surat tersebut, pengaruh ajaran Kiai Soleh terlihat jelas, terutama dalam pandangannya tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kiai Soleh Darat tidak hanya menjadi guru, tetapi juga sosok pembimbing spiritual bagi Kartini. Ia memberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu dan berkontribusi dalam masyarakat. Pemikiran ini sangat revolusioner pada masanya, mengingat kuatnya tradisi patriarki yang membatasi peran perempuan. Kartini merasa bahwa ajaran Kiai Soleh memberinya kekuatan untuk melawan ketidakadilan sosial yang ia hadapi. Hubungan Kiai Soleh dan Kartini mencerminkan sinergi antara ulama dan tokoh masyarakat dalam memperjuangkan pembaruan sosial. Bagi Kiai Soleh, mengajarkan Islam kepada Kartini adalah bagian dari dakwahnya untuk mencerdaskan umat. Sedangkan bagi Kartini,
Kiai Soleh adalah sosok yang membuka cakrawala baru dalam memahami agama sebagai sumber inspirasi bagi perubahan. Pengaruh Kiai Soleh dalam kehidupan Kartini tidak hanya terbatas pada masa hidupnya. Gagasan-gagasan yang ia tanamkan kepada Kartini terus hidup dalam perjuangan Kartini untuk pendidikan dan emansipasi perempuan. Kisah ini menjadi bukti betapa besar peran ulama dalam memberikan pencerahan kepada tokoh-tokoh yang membawa perubahan besar bagi masyarakat. Kiai Soleh Darat tidak hanya dikenal karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena keberhasilannya dalam melahirkan generasi ulama besar yang kelak memainkan peran penting dalam kebangkitan Islam di Nusantara. Murid-muridnya berasal dari berbagai daerah di Jawa dan sekitarnya, membawa semangat pembelajaran yang Kiai Soleh tanamkan ke seluruh penjuru negeri. Hubungan antara Kiai Soleh dan murid-muridnya tidak hanya sebatas guru dan santri, tetapi juga sebagai seorang pembimbing yang menginspirasi. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ulama besar yang memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan. Di bawah bimbingan Kiai Soleh, Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir, tasawuf, dan fikih dengan pendekatan yang mendalam. Warisan intelektual dari Kiai Soleh menjadi salah satu landasan bagi Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU, yang hingga kini tetap menjadi kekuatan utama dalam perkembangan Islam di Indonesia. Murid lainnya yang juga sangat berpengaruh adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan dikenal karena gagasannya dalam reformasi pendidikan Islam, yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern. Inspirasi Ahmad Dahlan untuk memperbaiki sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh Kiai Soleh, terutama dalam hal pentingnya memahami Islam secara mendalam dan relevan dengan kebutuhan zaman. Peran Kiai Soleh sebagai gurunya memberikan fondasi yang kuat bagi perjuangan Ahmad Dahlan di bidang pendidikan. Selain Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, banyak murid Kiai Soleh yang menjadi ulama besar di daerah masing-masing. Mereka tidak hanya membawa ilmu yang diajarkan oleh Kiai Soleh, tetapi juga semangat untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat. Dalam ajarannya, Kiai Soleh selalu menekankan pentingnya menjadikan ilmu sebagai alat untuk membawa kebaikan dan perubahan sosial. Pesan ini terus hidup dalam perjuangan para muridnya. Kiai Soleh dikenal sebagai guru yang sangat perhatian terhadap perkembangan murid-muridnya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mereka. Bagi Kiai Soleh, seorang ulama harus memiliki kedalaman ilmu sekaligus keluhuran budi. Hal ini tercermin dalam kehidupan murid-muridnya yang kelak dikenal sebagai tokoh-tokoh besar dengan pengaruh yang luas, tetapi tetap rendah hati dan peduli terhadap umat. Di pesantren yang ia dirikan, Kiai Soleh memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk bertanya dan berdiskusi. Ia percaya bahwa ilmu akan lebih melekat jika dipelajari dengan cara dialogis. Metode ini membuat murid-muridnya tidak hanya menghafal pelajaran, tetapi juga memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Kiai Soleh dalam mencetak ulama-ulama besar. Bukan hanya para tokoh besar yang terinspirasi oleh Kiai Soleh. Banyak muridnya yang meskipun tidak dikenal luas, tetap berperan penting dalam dakwah Islam di komunitas mereka. Mereka menjadi guru, pendakwah, dan pemimpin masyarakat yang terus menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang ramah dan membumi, sebagaimana dicontohkan oleh Kiai Soleh. Kiai Soleh Darat meninggalkan jejak yang sangat mendalam melalui murid-muridnya. Mereka adalah cerminan dari keberhasilan dakwah dan pendidikan yang ia jalankan sepanjang hidupnya. Melalui mereka, cahaya ilmu yang ia bawa terus menyala, menyinari Nusantara hingga generasi berikutnya. Kiai Soleh bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang guru yang menginspirasi, yang ilmunya terus hidup dalam perjuangan murid-muridnya. Dakwah Kiai Soleh Darat dikenal membumi, karena ia mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Sebagai seorang ulama, Kiai Soleh memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Jawa yang saat itu masih kuat dipengaruhi tradisi lokal.
Alih-alih memaksakan perubahan secara frontal, ia memilih untuk berdakwah dengan pendekatan yang lembut, menghormati adat, dan menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tradisi setempat. Salah satu bentuk dakwah membumi Kiai Soleh adalah melalui penggunaan bahasa Jawa dan aksara pegon dalam menyampaikan ajaran Islam. Dengan cara ini, ia dapat menjangkau masyarakat awam yang tidak fasih berbahasa Arab atau membaca Al-Quran dalam teks aslinya. Karya-karyanya seperti Tafsir Faid Al-Rahman menjadi bukti nyata bahwa dakwah tidak harus selalu menggunakan bahasa formal, tetapi harus sesuai dengan bahasa yang dipahami masyarakat. Selain menulis, Kiai Soleh aktif mengajar di masjid, surau, dan berbagai tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Ia sering mendatangi desa-desa terpencil untuk memberikan pengajaran agama, sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal pun dapat belajar Islam. Kehadirannya di tengah masyarakat kecil ini menunjukkan kepedulian Kiai Soleh terhadap umat dari segala lapisan. Metode dakwah Kiai Soleh juga sangat toleran. Ia tidak pernah memaksakan ajaran Islam dengan cara yang keras, tetapi lebih menekankan aspek kasih sayang, hikmah, dan kebijaksanaan. Misalnya, dalam menghadapi tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, Kiai Soleh tidak serta-merta melarang, melainkan memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Pendekatan ini membuat dakwahnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Kiai Soleh juga menanamkan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, dakwah bukan hanya soal menyampaikan ajaran agama, tetapi juga tentang bagaimana memberikan teladan dalam perbuatan. Ia selalu menunjukkan sikap rendah hati, sabar, dan penuh perhatian terhadap sesama, sehingga masyarakat tidak hanya mendengar ajarannya, tetapi juga melihat langsung contoh nyata dalam kehidupannya. Dalam berdakwah, Kiai Soleh tidak hanya fokus pada aspek ibadah, tetapi juga pada isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Ia sering mengajarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Misalnya, ia mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan, terutama di masa penjajahan yang penuh tekanan. Dengan cara ini, dakwah Kiai Soleh tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Kiai Soleh juga memanfaatkan seni dan budaya sebagai media dakwah. Ia mendukung penggunaan seni seperti tembang Jawa untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Melalui seni, ajaran Islam dapat diterima dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah diingat oleh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kiai Soleh memahami pentingnya menggunakan media yang akrab dengan masyarakat untuk menyampaikan dakwah. Dakwah yang membumi dari Kiai Soleh Darat telah meninggalkan warisan yang luar biasa bagi masyarakat Jawa dan Nusantara. Pendekatannya yang lembut, relevan, dan penuh hikmah menjadi contoh bagaimana ajaran Islam dapat disampaikan dengan cara yang merangkul, bukan memisahkan. Hingga kini, metode dakwah Kiai Soleh tetap relevan dan menjadi inspirasi bagi para pendakwah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat yang beragam. Kiai Soleh Darat tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama yang alim dan bijaksana, tetapi juga sebagai seorang penulis produktif yang meninggalkan banyak karya monumental. Kitab-kitabnya menjadi warisan intelektual yang sangat berharga, tidak hanya untuk masyarakat Jawa, tetapi juga untuk perkembangan Islam di Nusantara. Karya-karyanya menunjukkan kedalaman ilmu dan pemahamannya yang luar biasa terhadap agama, sekaligus kepeduliannya dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Salah satu karya terbesar Kiai Soleh adalah Tafsir Faid Al-Rahman. Kitab ini merupakan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa yang menggunakan aksara pegon. Melalui karya ini, Kiai Soleh menjembatani kebutuhan masyarakat awam untuk memahami isi Al-Quran tanpa harus bergantung pada bahasa Arab yang belum banyak dikuasai. Tafsir ini disusun dengan gaya bahasa yang sederhana namun tetap mempertahankan kedalaman makna, sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Kitab Tafsir Faid Al-Rahman tidak hanya mengupas ayat-ayat Al-Quran secara literal, tetapi juga memberikan konteks yang relevan dengan kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Dalam penafsirannya, Kiai Soleh sering mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan nilai-nilai kehidupan,
seperti keadilan, kasih sayang, dan kerja sama. Pendekatan ini membuat tafsir tersebut menjadi pedoman hidup bagi masyarakat yang sedang menghadapi tantangan sosial dan politik di masa penjajahan. Selain kitab tafsir, Kiai Soleh juga menulis kitab Syarah Al-Hikam, yang merupakan penjelasan terhadap karya klasik Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Dalam kitab ini, Kiai Soleh mengupas nilai-nilai tasawuf dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Ia mengajarkan pentingnya hubungan spiritual yang mendalam antara manusia dan Allah, serta bagaimana nilai-nilai tasawuf dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian tasawuf di pesantren-pesantren di Jawa. Kiai Soleh juga menulis berbagai kitab fikih yang berfungsi sebagai pedoman praktis bagi masyarakat. Salah satunya adalah kitab yang membahas tentang ibadah sehari-hari, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa agar masyarakat awam dapat dengan mudah mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam tanpa hambatan bahasa. Karya-karya ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat aplikatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Keistimewaan karya-karya Kiai Soleh terletak pada keberanian dan kecerdasannya dalam menyiasati kondisi sosial politik di bawah penjajahan. Penjajah Belanda melarang penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah untuk menghalangi masyarakat memahami agama secara mendalam. Namun, dengan menulis dalam aksara pegon, Kiai Soleh berhasil menyampaikan pesan-pesan Islam tanpa melanggar aturan penjajah. Ini menunjukkan kecerdikannya dalam berdakwah di tengah tekanan yang berat. Karya-karya Kiai Soleh tidak hanya menjadi rujukan keagamaan, tetapi juga simbol kebangkitan intelektual masyarakat Jawa. Ia membuka jalan bagi generasi ulama berikutnya untuk menulis dan menyebarkan ilmu dalam bahasa lokal. Banyak ulama besar setelahnya yang terinspirasi oleh Kiai Soleh dalam menyusun karya-karya keislaman yang relevan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat. Hingga saat ini, karya-karya Kiai Soleh Darat tetap relevan dan menjadi rujukan penting dalam kajian Islam di Nusantara. Kitab-kitabnya tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi yang terus menghidupkan semangat keilmuan dan dakwah. Melalui karyanya, Kiai Soleh Darat telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan ketulusan dalam berdakwah dapat melampaui batas waktu, memberikan pencerahan bagi generasi demi generasi. Akhir perjalanan hidup Kiai Soleh Darat datang pada tahun 1905, ketika beliau menghadap Sang Pencipta setelah menghabiskan masa hidupnya dengan penuh dedikasi untuk ilmu dan dakwah. Sebelum wafat, Kiai Soleh telah meninggalkan banyak sekali warisan, baik dalam bentuk karya-karya intelektual maupun murid-murid yang siap melanjutkan perjuangannya dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Kematian Kiai Soleh meninggalkan duka yang mendalam, namun juga menjadi titik awal bagi perjuangan yang tak pernah padam. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Kiai Soleh berada di tengah-tengah keluarga dan murid-muridnya yang setia. Meski sudah sangat sepuh, ia masih terus memberikan nasihat dan petunjuk kepada orang-orang yang datang mengunjunginya. Kepribadiannya yang penuh kesederhanaan dan kebijaksanaan tetap bersinar terang, seolah memberi pesan bahwa ilmu yang bermanfaat tidak mengenal usia. Dalam beberapa kesempatan, beliau berpesan agar umat Islam selalu menjaga akhlak dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Meskipun sudah dihadapkan dengan penyakit yang melemahkan tubuhnya, semangat dakwah Kiai Soleh tidak pernah surut. Ia tetap berusaha untuk memberikan pengajaran kepada para santrinya hingga detik-detik terakhir. Para murid dan masyarakat sekitar yang merasa sangat kehilangan, menganggap beliau sebagai seorang guru yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga teladan hidup yang menginspirasi. Kiai Soleh tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menunjukkan bagaimana menjalani hidup yang penuh kesederhanaan, keikhlasan, dan kesabaran. Pada hari wafatnya, banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat yang datang untuk menghormati dan memberi penghormatan terakhir. Ratusan bahkan ribuan orang hadir untuk mengantar jenazah beliau, menunjukkan betapa besar pengaruh Kiai Soleh terhadap masyarakat. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang besar, tetapi semangat dakwah yang beliau tanamkan terus hidup dalam hati para murid dan pengikutnya.
Jenazahnya dimakamkan dengan penuh penghormatan di sekitar pesantren darat, tempat yang menjadi pusat penyebaran ilmu dan ajaran Islam. Kematian Kiai Soleh Darat menandai berakhirnya sebuah era, namun sekaligus menjadi awal dari sebuah gerakan intelektual dan dakwah yang lebih besar. Karya-karyanya terus dikenang dan dipelajari oleh generasi setelahnya. Kitab-kitab yang beliau tulis menjadi sumber ilmu yang tak ternilai, dan ajaran yang beliau wariskan hidup dalam setiap langkah perjuangan ulama dan pemikir Islam di Indonesia. Kiai Soleh memang telah tiada, tetapi warisan intelektual dan dakwahnya terus berkembang. Para murid yang pernah belajar di bawah bimbingan Kiai Soleh Darat merasa bahwa kehilangan ini adalah kehilangan yang sangat besar, tetapi mereka juga bertekad untuk melanjutkan perjuangan sang guru. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi ulama terkemuka dan menyebarkan ilmu yang mereka peroleh dari Kiai Soleh ke seluruh pelosok Nusantara. Dalam setiap dakwah yang mereka lakukan, selalu ada nama Kiai Soleh sebagai guru yang tak ternilai harganya. Tidak hanya para murid, tetapi masyarakat secara keseluruhan merasakan betapa besar pengaruh Kiai Soleh dalam membentuk cara pandang mereka terhadap agama dan kehidupan. Dakwah yang beliau lakukan dengan penuh kesederhanaan dan kebijaksanaan telah mengubah banyak hati dan pikiran. Karya-karya Kiai Soleh tetap menjadi sumber pedoman bagi umat Islam di Indonesia, memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama dengan cara yang relevan dengan konteks masyarakat. Pada akhirnya, meskipun Kiai Soleh Darat telah meninggalkan dunia ini, jejak langkahnya tetap hidup dalam setiap tindakan yang berdasarkan ilmu dan akhlak yang beliau ajarkan. Beliau mengajarkan kepada umat bahwa kehidupan dunia ini adalah proses yang harus dilalui dengan ilmu, kesabaran, dan pengabdian kepada Tuhan. Warisan hidupnya adalah pelajaran berharga yang akan terus menginspirasi generasi demi generasi, menjadikan namanya abadi dalam sejarah perjuangan Islam di Indonesia. Warisan Kiai Soleh Darat tidak hanya terwujud dalam bentuk fisik seperti kitab-kitab yang ditulisnya, tetapi juga dalam nilai-nilai, ajaran, dan pengaruh yang terus hidup di tengah masyarakat. Sebagai seorang ulama besar, Kiai Soleh Darat meninggalkan jejak yang dalam pada perkembangan Islam di Nusantara. Meski telah wafat lebih dari 1 abad yang lalu, pemikiran dan perjuangannya tetap relevan dan menjadi inspirasi hingga kini. Salah satu warisan paling nyata dari Kiai Soleh adalah kitab Tafsir Faid Al-Rahman, karya monumental yang membuka akses masyarakat Jawa untuk memahami Al-Quran. Tafsir ini tidak hanya membantu masyarakat awam mendalami agama, tetapi juga menjadi pedoman bagi generasi ulama berikutnya untuk mengembangkan metode dakwah yang lebih inklusif. Hingga saat ini, kitab tersebut tetap dipelajari di berbagai pesantren dan menjadi simbol keberanian intelektual dalam menjembatani kebutuhan umat. Warisan intelektual Kiai Soleh juga tampak pada murid-muridnya yang menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah 2 murid yang mewarisi semangat dakwah dan pemikiran Kiai Soleh. Melalui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kedua tokoh ini meneruskan perjuangan Kiai Soleh dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Di luar murid-muridnya, pengaruh Kiai Soleh juga terlihat dalam gerakan intelektual Islam yang berkembang di Jawa. Pendekatannya yang menggunakan bahasa lokal dalam menyampaikan ajaran agama menjadi model bagi ulama-ulama setelahnya. Strategi ini memungkinkan Islam untuk diterima dengan baik oleh masyarakat, tanpa harus mengesampingkan kearifan lokal. Metode ini terus diadaptasi oleh pendakwah modern yang menghadapi tantangan dalam menyampaikan Islam di tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, karya dan pemikirannya menjadi landasan penting dalam pengembangan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Pesantren-pesantren yang pernah dipengaruhi oleh ajaran Kiai Soleh menjadi tempat lahirnya generasi baru yang melanjutkan dakwahnya. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, ketulusan, dan keberanian intelektual tetap menjadi ciri khas pendidikan pesantren hingga saat ini. Warisan spiritual Kiai Soleh juga terus hidup dalam hati masyarakat. Ajarannya tentang pentingnya akhlak mulia, keikhlasan, dan kerja keras menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Soleh mengajarkan bahwa agama bukan hanya soal ritual,
tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Nilai-nilai ini membuat Kiai Soleh tidak hanya dihormati sebagai ulama, tetapi juga sebagai sosok yang membentuk karakter masyarakat. Hingga kini, makam Kiai Soleh Darat di Semarang menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kehadiran mereka bukan hanya untuk mengenang seorang ulama besar, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam menyebarkan ilmu dan membangun peradaban. Makamnya menjadi simbol bahwa meskipun ia telah tiada, pengaruhnya tetap hidup di tengah-tengah umat. Pada akhirnya, warisan Kiai Soleh Darat adalah bukti bahwa seorang ulama tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai semasa hidup, tetapi juga dari dampak yang terus berlanjut setelah ia tiada. Dengan karya, murid-murid, dan ajaran yang ia tinggalkan, Kiai Soleh telah meletakkan dasar bagi kebangkitan Islam di Indonesia. Namanya akan terus dikenang sebagai sosok yang membawa pencerahan dan perubahan, menjadikannya salah satu